Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Yuda Syaputra, nomor BP 22101152610493 dari kelas SI12. Saya akan menyampaikan materi konsep sistem informasi. Informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membantu membuat keputusan bagi pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Menurut Burke and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Menurut Delianggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung pengertian buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada. Pengertian sistem informasi. Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Secara garis besar, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi. Memudarnya batasan-batasan yang ada pada suatu negara dalam segi persaingan industri, perdagangan, dan pendidikan. Yang kedua merupakan perubahan lingkungan bisnis. Adanya hubungan kerjasama dalam suatu jenis usaha dengan usaha lain, baik dengan kompetitor maupun dengan lingkungan sendiri. Yang ketiga, perkembangan dunia industri. Munculnya berbagai jenis usaha dan industri yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, bagi perusahaan. Fungsi sistem informasi bagi perusahaan adalah mengolah data menjadi informasi sehingga diharapkan dapat memaksimalkan hasil atau produksi dari perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi industri. Dapat menjalin kerjasama dengan berbagai industri lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagi perorangan, terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, pembuat keputusan, manajemen, operator, pembeli. Kedua, jenis keputusan menentukan harga jual produk, menaikkan gaji karyawan. Operator, jenis keputusan membeli barang yang akan dijual dan pengaturan jadwal. Pembeli, jenis keputusan pembelian secara tunai atau kredit. Informasi yang diperlukan bagi manajemen, biaya produksi, biaya operasi perusahaan. Bagi operator, stok, harga, jumlah karyawan, dan tugasnya. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan yaitu jenis barang. 4. Kriteria informasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat harus berawal dari data yang juga akurat dan tepat. Yang disebut dengan informasi yang akurat adalah informasi yang tepat waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, mudah diperoleh. 5. Profesi di bidang sistem informasi. A. Sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bertugas menganalisa suatu sistem atau rancangan sistem. Yang kedua, perancang sistem. Bagian dalam perancang suatu sistem biasanya bagian ini digabung ke dalam sistem analis. Ketiga, programmer. Orang yang mewujudkan rancangan dari analis ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang diaplikasikan ke komputer. Keempat, admin database adalah bagian yang merancang, mengelola, dan mengupdate suatu data. Yang kelima, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian untuk membackup data perusahaan. Keenam, ahli jaringan yang merancang, merawat, dan mengolah jaringan. Yang terakhir, pemakai akhir. Pemakai akhir dalam perusahaan. Yang keenam, menciptakan keunggulan kompetitif. Agar bisa memenangkan persaingan dan merebut pasar harus memiliki keunggulan yang kompetitif. Menurut Mintzberg, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. 1. Product differentiation, menciptakan produk yang langka atau baru. 2. Low cost production, memperkecil biaya produksi. 7. Pengaruh sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama, mempercepat pembuatan keputusan, menghalangi persaingan baru untuk memasuki pasar, memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan dengan kompetitor. Dan yang terakhir, memungkinkannya diciptakan perusahaan virtual atau usaha lain dalam sebuah usaha. 8. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer, yaitu konsep dasar sistem informasi, teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, aplikasi bisnis, tantangan manajemen. 9. Rangkaian sistem informasi. Terdapat 5 kelompok elemen dalam rangkaian sistem informasi. Pertama, business driver. Berbagai hal mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 2. Teknologi driver.
Penyebab terjadinya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan suatu industri. Yang ketiga yaitu player, para pekerja atau orang yang bertugas dalam menjalankan informasi tersebut. Selanjutnya proses yaitu berbagai metode dan tahapan untuk membangun informasi tersebut. Dan yang terakhir produk, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercepat pembuatan keputusan. 10. Jenis-jenis informasi. Pertama, absolute information merupakan pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, ada substitutional information, jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Yang ketiga, philosophic information, jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Selanjutnya, subjective information, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Selanjutnya, objective information, jenis informasi yang merujukkan pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Dan yang terakhir, cultural information, informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.